Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemikir Dangkal. Mari berpendapat tanpa saling menghujat. Halo para netizen yang budiman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Dunia maya memang selalu menarik untuk kita bahas. Banyak cerita di dalamnya bisa kita temukan. Dan beberapa waktu ini sempat viral sebuah cuitan dari sebuah media sosial yang sangat populer yaitu Twitter dengan cuitan jangan tergoda pay later. Tentunya hal ini menjadi pro dan kontra bagi warganet karena banyak di luar sana warganet yang juga menggunakan pay later. Sebelum membahasnya lebih panjang, kita harus ketahui dulu apa itu pay later. Pay later adalah suatu metode menunda atau mencicil pembelian suatu barang lewat suatu platform. Misalnya, platform yang sangat terkenal adalah ShopeePay, GoPay, Oppo, dan sekarang bermunculan Kredipo, Akulaku, dan masih banyak lagi platform-platform yang menyediakan metode pay later ini. Proses pendaftaran dan pencairannya pun sangatlah mudah dan cepat. Kita hanya butuh KTP, yaitu identitas kita. Beda halnya jika kita ada di platform yang offline, tentunya banyak sekali urusan-urusan atau administrasi yang harus kita penuhi. Inilah salah satu keunggulan dari pay later ini, karena terlalu mudah dan sangat teramat bisa diurus oleh pribadi tanpa harus menggunakan joki sama sekali. Hal ini tentu sangat menggiurkan bagi kita. Bagaimana tidak? Urusan mudah, pencairan mudah, apa yang ingin kita dapatkan atau kita beli bisa didapatkan hari ini juga jika kita daftar hari ini juga. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh pay later saat ini. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, pay later ini katanya tidak punya bunga atau mungkin bunganya kecil. Akan tetapi, yang jadi masalah kadang-kadang ketika kita ingin membayar dan terlambat. Dalam hal ini akan ada denda yang kita dapatkan. Untuk jumlahnya mungkin tiap platform itu berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa menjelaskan ataupun memberitahu seberapa besar denda yang didapatkan jika kita membayar secara terlambat. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat atau warganet tentunya berkaitan dengan dampak dari pay later ini. Tentunya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Cuitan viral ini muncul tentunya karena sang pemilik cuitan beranggapan banyak sekali hal-hal negatif yang bisa didapatkan ketika kita menggunakan jasa pay later. Kalau saya lihat, memang kalau umpamanya sisi negatifnya bisa dikatakan cukup banyak. Ini menurut pemikiran dangkal saya. Yang pertama, kita akan berperilaku konsumtif karena saking mudahnya untuk membeli barang dengan cara dicicil tadi atau dengan cara ngutang tadi. Mudah sekali untuk mendapatkannya. Dalam hitungan menit, kita sudah bisa mendapatkan barang yang kita inginkan. Jadi, dengan kondisi tersebut, psikologis kita mungkin akan menjadi terus-menerus ingin membeli barang saking mudahnya. Yang bahaya dari perilaku konsumtif ini adalah berdampak jadi perilaku suka ngutang. Karena sebelumnya kita sering mendengar masalah berhutang dengan teman yang tentunya dipenuhi dengan kata-kata yang sangat tidak menyenangkan. Dengan adanya pay later ini, kita akan berhutang lebih mudah dan diberikan jalan yang sangat mulus tanpa ada kata-kata kasar, kata-kata hinaan dari teman-teman yang sempat kita berhutang sebelumnya. Jadi tentunya hal ini membuat ataupun selaras dengan perilaku konsumtif dari warga kita, warga Indonesia. Dampak negatif lainnya mungkin tadi sudah saya sebutkan, yaitu kemungkinan ketika kita telat membayar, kita akan dikenakan denda. Dan denda ini tentunya sudah diketahui juga oleh sang peminjam
Karena jika dia tidak tahu, mungkin dia tidak akan berani meminjam. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku setiap kali kita akan meminjam. Tentu juga yang berkaitan dengan pay later ini. Salah satu warganet juga berkomentar katanya, kalau umpamanya kita sering berhutang, kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Jadi bagaimana nantinya kalau saat kita sudah meninggal dan tentunya masih punya utang, siapa yang akan kena dampaknya? Itu adalah keluarganya. Itu katanya. Itu salah satu komedi juga. Tentunya sebuah ironi juga kalau benar pun itu terjadi. Tapi ini adalah salah satu komentar dari netizen yang ada di Twitter di sana. Sama halnya dengan rokok. Ternyata ngutang ini juga candu. Ya, karena tadi terlalu mudah untuk mendapatkan sesuatu, kita bisa saja berhutang terus-menerus. Dan tentunya sudah ada lagu dari Bang Haji Roma Irama yang mengatakan, gali lubang, tutup lubang. Karena untuk menutup lubang yang satu, kita harus berhutang lagi. Dan itu seterusnya terjadi. Dan tentunya yang namanya berhutang berarti kita belum punya uang untuk membeli sesuatu. Meskipun gaji kita lancar, tapi tentunya kalau dah namanya berhutang, sebagian dari penghasilan kita akan terus berkurang dan kita tidak akan bersemangat lagi untuk bekerja. Setidaknya berkurang, karena gaji yang kita peroleh yang biasanya banyak, sekarang berkurang karena adanya harus membayar cicilan hutang. Ada juga yang mengatakan bahwa pay later ini termasuk riba. Saya tidak terlalu paham mengenai agama ataupun saya tidak bisa berkomentar secara lebih dalam. Tapi kalau saya lihat, kalau umpama secara dangkal, memang pay later ini ada unsur ribanya. Karena apa? Karena tentunya jika kita telat tadi membayar, kita akan dikenakan denda. Tapi apakah ini suatu yang diperbolehkan atau tidak, itu tergantung teman-teman untuk menanggapinya. Kalau saya sebagai umat muslim atau orang Islam, tentunya mengetahui bahwa ini termasuk riba. Tapi apakah ini juga bermasalah? Saya rasa kalaupun mau melakukan hal tersebut ataupun ikut dengan program pay later ini, tentunya kalian juga sudah punya kesepakatan. Secara tidak langsung ketika kalian membaca syarat dan ketentuan, kalian sudah tahu dampaknya. Jadi bukan alasan lagi kalau ketika kita sudah meminjam ataupun menggunakan pay later ini, kita jadi menganggap, wah ini riba, itu ketika kita. Tapi tentunya kita sudah tahu resiko kita meminjam. Di bank pun begitu kan. Sebenarnya sama saja. Hutang ini sebenarnya sangat berbahaya kalau tidak benar dijalani. Karena sering kita temukan banyak orang yang depresi karena hutang. Tentunya pikirannya ataupun keadaan finansialnya yang sudah sangat menipis karena hutang, gaji sedikit, kadang-kadang tidak cukup untuk makan dan kebutuhan lainnya karena sudah harus membayar bulanan hutang tadi, itu bisa membuat kita depresi ataupun stres. Langkah baiknya memang kalau mampu ya, itu jangan dulu lah, jangan dulu berhutang ataupun pay later. Ini menurut saya bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan. Kalaupun memang sangat-sangat perlu, apakan daya. Tapi utamakan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, bukan keperluan kita, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk pamer. Karena sekarang umpamanya ada iPhone berapa ini, berapa belas Pro Max, karena teman-teman punya semua dan kita belum punya, padahal uang kita belum punya, belum ada. Jadi dengan mudahnya pay later ini menyediakan jasa pinjaman ataupun cicilan itu mempermudah untuk menjebak kita dan membuat kita menjadi terjebak dalam hutang. Dan kalau umpamanya sudah tidak mampu untuk membayar ataupun sering telat, kemudian didenda lagi, mungkin itu bisa membuat kita depresi ataupun stres. Jadi memang, kalau menurut saya, tentunya bisa, kalau bisa, dihindari saja pay later ini. Tapi sebenarnya, pay later ini sebenarnya punya juga kelebihan ataupun keuntungan. Bagi orang yang pintar atau cerdas memanfaatkan setiap promo, bagi itu cashback, gratis ongkir, dan ataupun sebagainya. Kadang-kadang banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Tentunya orang seperti ini sebenarnya punya cara untuk mengelola keuangannya. Misalnya, berapa persen digunakan dari gajinya untuk pay later ini dengan tujuan agar apa? Agar dia bisa memanfaatkan setiap promo yang ada.
Saya contohkan, saya juga pengguna Shopee. Saya lihat bahwa ada beberapa promo ataupun cara agar kita bisa mendapatkan gratis ongkir itu harus menggunakan pay letter. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan gratis ongkir dengan jumlah tertentu. Kalau saya di Kalimantan Barat, mendapatkan gratis ongkir banyak itu, saya cek harus menggunakan pay letter. Kalau umpamanya tidak menggunakan pay letter, mungkin hanya mendapatkan berapa puluh ribu dan tidak dapat mendapatkan gratis ongkir yang cukup sehingga benar-benar gratis. Dan jika kita cerdas menggunakannya, mungkin itu bisa digunakan. Kemudian kadang-kadang ada juga cashback dari sebuah platform, baik itu Shopee ataupun lainnya itu dengan menggunakan pay letter. Jika kita cerdas, tentunya hal ini juga bisa dimanfaatkan dengan baik dan menjadi suatu keuntungan bagi kita. Jadi sekali lagi, intinya kita harus paham dengan kondisi finansial kita. Apakah kita mampu untuk menggunakan pay letter atau tidak, atau kita hanya akan membebani diri kita dalam tiap bulan pembayaran ini. Walaupun kita sudah menikmati barang yang kita beli ataupun sesuatu yang kita beli, tentunya hal ini harus menjadi pertimbangan tersendiri. Dan yang tahu adalah diri kita sendiri. Ingat, yang jadi masalah kadang-kadang itu adalah kita tidak mampu membatasi diri kita jika ingin memiliki sesuatu, entah faktor adanya lingkungan, teman, atau semacamnya. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita, karena diri kita yang bisa membatasi diri, dan jangan sampai jadi nafsu untuk membeli sesuatu. Jika kita bisa mengendalikan diri seperti itu, saya jamin promo ataupun cashback dari pay letter bisa kita manfaatkan dengan baik. Karena tentunya semuanya ada pada diri kita sendiri. Kalau pendapat pribadi saya, ya usahakan jangan menggunakan pay letter. Tapi tentunya semuanya ada di tangan teman-teman. Kalau teman-teman setuju dengan saya, berarti kita satu frekuensi. Tapi kalaupun berbeda, mari kita diskusi. Saya rasa cukup pembahasan kita mengenai pay letter hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat ataupun setidaknya membuka diri, walaupun apa yang saya sampaikan di sini adalah sesuatu yang dangkal, saya kupas dari kulitnya saja karena saya bukan ahlinya. Dan saya rasa banyak juga teman-teman seperti itu ingin menyampaikannya tetapi ada keterbatasan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum, agar channel ini terus berkembang dan membagikan pendapat-pendapat atau opini yang mungkin dangkal, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.